Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abranonji dari Prodi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah atau membahas buku pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Bapak Dr. Frans Muhammad Wanto, SH.MH. Sebagai informasi, buku ini saya dapatkan dari internet. Jika kalian berniat untuk membacanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama kita bahas adalah data buku terlebih dahulu. Judul buku ini adalah Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Dr. Frans Muhammad Wanto, SH.MH, yang diterbitkan oleh Reviva Cendekia pada tahun 2015. Berjumlah total 70 halaman termasuk sampul depan dan belakang, serta pembuat cover dan layout yaitu Bapak Warsito. Buku ini memiliki total 8 bab utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 masyarakat, kaidah, moral dan hukum, bab 3 sumber-sumber hukum, bab 4 asas hukum, bab 5 mazhab-mazhab ilmu pengetahuan hukum, bab 6 pembidangan ilmu hukum, bab 7 penemuan hukum, dan yang terakhir bab 8 sistem hukum yang berlaku di dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas aspek dasar dari buku ini, yaitu bab 1 yang berjudul pendahuluan. Untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di satu bab saja, dikarenakan waktu video yang kurang mumpuni. Baiklah, tujuan dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian dari ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Baik, poin pertama adalah pengertian hukum. Pada prinsipnya, pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sederhana. Walaupun pengertian ataupun definisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri. Antara lain yakni, yang pertama adalah Van Apeldoorn. Beliau ini mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum, yakni yang pertama ontwikkelde maaf dengan penyebutannya, yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Bagi golongan ini, hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan legisme karena terlalu mengagung-agungkan undang-undang. Kedua adalah golongan the man in the street yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri, ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini hanya sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum. Yang kedua adalah Utrecht. Sekali lagi maaf ketika penyebutannya salah. Utrecht sebagaimana dikutip oleh CST Council 1989 memberikan batasan hukum sebagai berikut. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang ketiga adalah SM Amin. Saya kurang tahu juga untuk SM-nya.
SM Amin sebagai dikutip oleh CST Cancel tahun yang sama 1989 merumuskan hukum sebagai berikut. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Baiklah, dari beberapa pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, kenyataan yang ada sekarang dalam pandangan masyarakat ada dua pengertian yang sering identik dalam hukum, yakni sebagai berikut. Hukum diartikan sebagai hak, pengertian yang lebih mengarah kepada peraturan moral yang dalam berbagai bahasa dan istilah sering disebut right, reach, use, droit, diritto, dan derecho. Maaf penyebutannya salah. Kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang dalam berbagai bahasa atau istilah disebut law, lex, gazette, leg, dan ley. Baik, itu adalah pengertian untuk poin pertama. Sebenarnya masih ada beberapa pendapat ahli, tapi mohon dimaklumi saya hanya mengambil 3 saja yang dari buku tersebut. Kalau kalian mau lihat lebihnya, silahkan lihat di buku yang saya sertakan di linknya. Baik, lanjut ke poin kedua, yaitu unsur-unsur hukum. Beberapa unsur hukum menurut CST Cancel, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan poin keempat, yaitu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Baik, lanjut ke poin ketiga, yaitu ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Poin keempat, sifat dari hukum. Sifat dari hukum itu mempunyai sifat mengatur. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup bermasyarakat, maksud saya kemasyarakatan, yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dari CST Cancel tahun 1989. Selain pembagian sifat di atas, hukum juga mengenal pembagian sifat sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang imperatif, artinya hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. 2. Hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Dan juga sebagai tambahan, hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Lanjut ke poin kelima,
yaitu tujuan hukum. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat itu. Poin ke-6 yaitu fungsi hukum. Menurut Sujono Dirjosisworo tahun 1994, maaf untuk penyebutan namanya, fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, peraturan, dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam beberapa tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Tiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Maksud saya pembangun. Empat, sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik dalam aparatur pengawas, aparatur pelaksana atau petugas, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Sementara menurut Ahmad Ali tahun 2002 membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut. Pertama, fungsi hukum sebagai a tool of society control. Dua, fungsi hukum sebagai a tool of society engineering. Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Empat, fungsi hukum sebagai a politic instrument. Dan yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Baiklah. Ya, sampai di situ saja penjelasan saya untuk rangkuman untuk bab 1, yaitu penjelasan dasar untuk buku ini. Jujur, mohon maaf untuk beberapa kesalahan saya, dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 1 bab saja. Jika dikarenakan waktu yang kurang berkenan dan saya juga lagi masih ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, jadi saya hanya dapat membahas 1 bab saja. Jadi jika kalian berkenan untuk mengetahui lebih lanjut tentang buku yang saya bahas ini, kalian bisa baca bukunya. Saya sudah sertakan seperti yang saya bilang di link di deskripsi. Dan mohon maaf jika jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya juga masih baru untuk membahas buku atau membedah ini, jadi mohon dimaklumi. Dan ya, terima kasih karena sudah menonton sampai habis, dan terima kasih pokoknya. Baiklah, sampai di situ dulu video saya kali ini. Jangan lupa like-nya, subscribe, gak usah deh, terserah aja, dan dislike aja kalau kalian gak suka atau kurang membantu, terserah kalian. Jadi terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.